Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Envel. Nah, di video kali ini Bu Novi akan memberikan materi-materi yang akan kalian pelajari dalam satu semester ke depan. Nah, jadi nanti di sini ada beberapa materi yang kalian harus pelajari di pembelajaran IPA. Aduh. Pokoknya kita bikin videonya nyantai aja ya. Aku tahu kalian udah beberapa tahun ini pembelajarannya selalu daring, dan kalau aku atau Bu Novi menerangkannya itu terlalu kaku, kalian juga pasti bosen kan, nggak nonton videonya kan. Ngaku aja deh. Tapi tenang aja, Bu Novi akan berikan soal untuk kalian di tengah-tengah videonya. Jadi kalian harus tetap untuk lihat video ini sampai selesai agar kalian bisa tahu soalnya apa dan tugasnya apa. Paham kan? Oke. Untuk semester pertama ini di kelas 9 kalian akan apa ngomongnya ya? Pokoknya intinya gini. Dalam satu semester nanti akan ada 5 bab yang harus kalian pelajari, ya kan? Nah, di video ini aku akan menyebutkan satu persatu. Bu Novi akan sebutkan satu persatu mulai dari bab yang pertama sampai bab terakhir, oke? Nah, yang pertama yaitu adalah sistem reproduksi pada manusia. Di sini nanti kita akan belajar tentang bagaimana sih manusia itu bereproduksi, karena salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah bereproduksi. Alat kelaminnya apa saja, terus apa saja sih pembelahan sel yang ada di sistem reproduksi, nanti kita pelajari di situ. Nah, yang kedua yaitu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan dan juga hewan ini kan juga makhluk hidup, dan yang pasti salah satu cirinya yaitu adalah berkembang biak juga. Seperti apa sih berkembang biaknya? Nanti kita bahas, oke? Nah, untuk video yang ketiga, untuk bab yang ketiga yaitu adalah listrik statis. Nah, di sini ada kata-kata statis, ya kan? Yang berarti adalah listrik yang tidak bergerak. Statis kan diam, berarti tidak bergerak. Termasuk apa saja sih listrik statis? Terus yang dimaksud listrik statis itu apa? Contohnya apa? Nanti kita bahas di bab ketiga. Nah, setelah bab ketiga nanti baru kita mid semester atau ulangan semester 1 atau ulangan tengah semester 1 atau PTS. Nah, bab yang keempat ini 8 ya. Nah, bab yang keempat setelah kalian ujian tengah semester itu ada yang namanya pewarisan sifat. Nanti untuk bab 4 ini kita akan belajar bagaimana sih orang tua itu menurunkan sifat kepada anaknya. Sebagai contoh, bapak kamu rambutnya lurus, ibu rambutnya keriting, terus kamu terlahir dengan rambut yang bergelombang, lurus enggak, keriting juga enggak. Terus gimana? Ya kan? Pewarisan sifatnya. Nah, kita akan bahas nanti. Jadi pewarisan sifat itu nanti bisa secara fisik maupun bisa secara sifat. Secara fisik contohnya bentuk mata, bentuk bibir, bentuk hidung. Contohnya nih, ya kan, pesek. Padahal orang tuanya mancung semua. Itu kenapa, Bu? Kan jangan-jangan aku anak angkat, ya nggak seperti itu juga gitu. Oke, kita akan bahas di bab yang keempat, pewarisan sifat. Nah, bab yang terakhir atau bab kelima itu adalah listrik dinamis. Listrik dinamis ini namanya juga listrik dinamis. Kebalikan dari listrik statis. Listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak. Dinamis bergerak, berarti listrik yang bisa bergerak. Terus apa saja sih yang nanti akan kita pelajari di listrik dinamis? Apa saja nanti contohnya? Ya, seperti yang kalian rasakan sehari-hari, seperti ini nih, listrik di rumah, ya kan? Apakah nanti paralel, seri, atau yang lain pemasangannya? Nah, itu nanti kita bahas di listrik dinamis. Nah, itu 5 bab yang akan kita bahas di semester 1. Oke. Nah,
Untuk itu, kita akan bahas bab pertama dulu, karena tadi sekilas kita udah perkenalan sedikit untuk materi bab yang kalian akan pelajari di semester 1. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang pertama, yaitu adalah reproduksi pada manusia. Seperti apa? Check this out. Nah, untuk reproduksi pada manusia, kalian tahu kan bahwa namanya reproduksi itu berarti salah satu ciri makhluk hidup yang juga penting. Kenapa? Karena untuk menjaga eksistensi manusia, mereka harus bereproduksi. Jadi untuk bertambah banyak. Contoh, seperti kakek kalian punya anak, terus habis itu nanti punya cucu, punya cicit, punya yang lain. Nah, itu dengan cara bereproduksi. Seperti itu. Untuk itu, kita akan mempelajari dulu yang pertama, yaitu adalah pembelahan sel. Kenapa sih kok reproduksi harus membelah sel? Sebenarnya nggak hanya reproduksi aja, banyak sekali hal-hal di dalam tubuh kita itu menggunakan pembelahan sel. Seperti contohnya adalah untuk pertumbuhan dan lain-lain. Kenapa seperti itu? Kita ingat ya, bahwa yang namanya sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Namanya aja unit terkecil. Jadi mereka ini punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, salah satunya adalah sel untuk reproduksi. Nah, pembelahan sel ini ya kan paling penting untuk reproduksi. Nah, kita akan bahas pembelahan sel nanti secara mitosis dan juga meiosis. Emang apaan sih, Bu? Yuk kita bahas. Oke, sekarang kita bahas pembelahan yang pertama. Pembelahan pertama yaitu adalah pembelahan mitosis. Sebenarnya apa sih pembelahan mitosis? Nah, pembelahan mitosis ini adalah informasi genetis. Jadi nanti untuk pembelahan sel, bibirnya ya, susah banget ngomongnya. Untuk pembelahan mitosis ini dia untuk informasi genetis dari DNA. DNA itu apa sih, Bu? DNA itu protein yang ada di otak kita dan dia itu memiliki informasi. Makanya kadang ada anak yang itu anakku bukan sih, ya udah tes DNA. Nah, tes DNA ini biasanya mirip dengan induknya. Jadi contoh seperti kayak Bu Novi punya bapak. Kalau dites ya pasti 99% itu struktur DNA-nya itu sama. Nah, seperti ini nih struktur DNA ya. Terus setelah itu terjadi pembelahan sel secara mitosis. Ada beberapa fase di sini. Nah, apa saja sih pembelahan sel secara mitosis? Fase pertama yaitu adalah interfase. Interfase ini adalah fase persiapan atau fase penimbunan energi. Nah, ini biasanya fase yang paling lama dan paling panjang. Kenapa? Karena di sini ada 3 siklus. Siklusnya apa aja sih? Atau 3 fase. 3 fasenya apa saja sih? Yang pertama adalah fase G1, yang kedua adalah fase S, dan yang ketiga adalah fase G2. Nah, untuk soal pertama untuk kalian, ya kan? Karena ini adalah awal dari fase mitosis. Coba kalian tuliskan apa yang dimaksud dengan fase G1, fase S, dan juga fase G2. Ini berkaitan dengan proses yang ada di dalam interfase. Yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa interfase itu adalah fase persiapan dan juga penimbunan energi. Silahkan kalian sebutkan. Tahap yang kedua ini adalah profase. Apa sih profase itu? Yuk kita lihat sama-sama gambarnya terlebih dahulu. Nah, di sini dalam profase itu ditandai dengan menghilangnya membran inti. Jadi membran inti atau nukleus dan benang-benang kromatin itu akan mengalami penebalan dan memendek untuk membentuk kromosom. Nah, kromosom ini nanti akan membentuk pasangan dari hasil duplikasi dan membentuk yang namanya kromatid.
Terbentuknya benang gelendon atau spindle itu dia yang berasal dari sitoplasma. Benang spindelnya nanti akan membentang dari kutub-kutub pembelahan sel dan memegang stromer dari setiap kromosom. Itu yang dinamakan dengan profase. Fase yang selanjutnya atau fase yang ketiga yaitu adalah metafase. Metafase ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat pada gambarnya dia tuh sudah mulai tertata rapi dalam bentuk yang seperti yang kalian lihat. Nah, dalam metafase terjadi peleburan karioteka atau membran inti sel secara sempurna dan benang-benang spindle akan menempati daerah berkas inti. Berarti untuk benang-benang spindlenya tuh ada di tengah seperti yang kalian perhatikan ya, ada di tengah. Nah, setelah itu kromatid akan bergerak menuju ke arah bidang ekuator dan sentromernya terikat pada benang spindle. Nah, bisa kalian lihat ya, itu mereka terikat pada benang spindle. Nah, kromatid berjajar di sepanjang bidang ekuator. Sebenarnya bidang ekuator tuh apa sih? Nah, kalian bisa lihat kan gambarnya tadi. Nah, di situ dia sudah mulai terikat dengan spindle. Lalu kita bahas yang selanjutnya. Yang selanjutnya, setelah kromatid itu tiba di bidang pembelahan, kinetokor akan memisah, ya kan? Nah, setelah itu baru deh kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu adalah fase keempat, yaitu adalah anafase. Kalau di anafase, ya kan, kalau tadi kan mereka sudah ada di bidang ekuatornya dan gambarnya seperti tadi ya kan, gambarnya udah mulai teratur. Nah, kalau di anafase nih kalian perhatikan gambarnya. Nah, di situ sentromer akan membelah diri menjadi dua dan kromatidnya akan terpisah. Nah, seperti kalian lihat tuh bagian gambar yang ada di tengah ya kan. Setelah itu, benang-benang spindle antar kromosom dan sentriol memendek sehingga masing-masing kromosom akan tertarik ke kutub yang berlawanan. Seperti gambar ini nih, yang tadi yang udah satu layar Bu Novi kasih nih. Di situ, itu kan bagian tengahnya mereka sudah mulai memisah ya kan. Nah, itu tanda dari proses atau fase dari anafase. Nah, itu ya ciri-cirinya. Jadi kalian nanti kalau ada gambar ini termasuk anafase, metafase, interfase atau profase, Bu. Nah, kalian harus ingat ciri dari gambarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah kromosomnya itu tertarik ke kutub yang berlawanan, nanti kromosomnya akan berada pada masing-masing kutub. Nah, serat-serat antar kromosom merenggang sehingga sel akan memanjang. Nah, setelah tadi kromosomnya itu memendek pada anafase, ketika sudah sampai pada kutub-kutubnya, maka akan memanjang kembali seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada fase yang terakhir yaitu adalah telofase. Telofase ini bukan telo yang bahasa Jawanya singkong, itu bukan ya. Tapi fase, tapi emang namanya telofase. Telofase, iya telofase. Yaudah yuk kita bahas. Fase yang terakhir telofase ini berbeda dengan fase di profase atau fase yang kedua. Bedanya apa sih Bu? Kalau tadi di profase inti atau nukleusnya atau membran intinya itu hilang. Kalau di telofase muncul lagi. Seperti itu ya. Nah, seperti apa sih proses dari telofase ini? Yuk kita bahas. Nah, coba kalian lihat gambar telofase berikut ini. Nah, dalam telofase tadi sudah Bu Novi bilang bahwa membran inti akan terbentuk kembali. Lalu kromosom akan mengalami dekondensasi menjadi kromatin. Lalu nukleusnya terbentuk kembali, maka akan terjadi pembelahan plasma pada bidang ekuator sebagai awal dari sitokinesis. Terbentuk selaput pemisah pada bidang ekuator dan terbentuk dua inti anak yang identik atau diploid. Nah, itu secara mitosis. Berarti otomatis kalau mitosis
pada induk dan juga anak ini memiliki sifat yang sama persis. Pada pembelahan sel ini maka dia akan memiliki sifat yang sama seperti induknya. Nah, kita bahas yang kedua, yaitu adalah yang pembelahan sel secara meiosis. Gimana? Sudah jelas dengan pembelahan sel secara mitosis? Masih bingung? Intinya gini deh. Kalau pembelahan sel secara mitosis itu berarti dia sama dengan sifatnya sama dengan induknya. Jadi dia bersifat diploid karena hasil dari pembelahan ini akan memiliki 2 anak atau 2 N yang sifatnya sama seperti induknya. Sebagai contoh apa sih Bu kalau pembelahan mitosis ini? Contohnya seperti sel akar, terus sel daun, seperti sel pada jaringan epitel. Mereka kan harus sama dengan induknya ya kan. Contohnya sel-sel darah merah yang mereka hanya bisa bertahan 120 hari. Terus digantikannya gimana? Ya harus sama persis seperti induknya yang juga sel darah merah. Maka dari itu untuk meregenerasi dan juga untuk pertumbuhan dan lain-lain. Seperti itu. Gimana? Paham kan? Sekarang kita masuk ke yang meiosis. Nah, sedikit berbeda dengan mitosis. Kalau meiosis ini sifatnya bisa tidak sama dengan induknya. Kenapa seperti itu? Karena prosesnya pada meiosis ini ada beberapa fase yang berbeda dengan pembelahan sel secara mitosis. Yuk kita sama-sama. Pokoknya kita bahas sama-sama. Nah, berbeda dengan pembelahan sel secara mitosis, kalau pembelahan sel secara meiosis ini terjadi pada sel gamet atau pada kelamin, berarti untuk reproduksi. Jadi nanti anak dari yang dihasilkan pada pembelahan sel secara meiosis itu ada yang sama, ada yang setengah sama dengan induknya, ada juga yang berbeda dengan induknya. Sampai sini paham? Terus fase-fasenya apa saja sih? Fase-fasenya ini ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Bedanya apa sih? Nah, kalau dalam pembelahan sel secara meiosis tidak ada yang namanya interfase atau fase yang pertama seperti di mitosis tadi, ya kan? Kalau di meiosis itu dimulai dengan profase. Bisa diingat? Oke ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang selanjutnya. Nah, kita mulai dulu pada meiosis yang pertama. Kalian lihat dulu gambarnya dengan baik, oke? Nah, pada gambar tersebut ada pada yang pertama kita bahas dulu tentang profase yang pertama, yaitu di situ ada leptonema, yaitu adalah benang-benang halus yang akan mulai membentuk kromosom. Lalu ada zigonema, itu adalah pembentukan kembaran kromosom. Lalu ada pakinema, yaitu kembaran kromosom terbentuk secara sempurna. Ada diplonema, kromosom yang membelahnya itu membujur. Dan diakinesis, pada tahap ini kromosom itu semakin tebal. Lalu ada metafase 1 yang dinding dan nukleusnya akan menghilang. Lalu terbentuk benang-benang spindle, kromosom homolog yang bergerak ke bidang ekuator, baru masuk ke anafase, yaitu kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub berlawanan tanpa pemisahan sentromer. Lalu telofase 1, yaitu adalah terbentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom yang telah sampai di kutub pembelahan. Lalu membran inti dan nukleus kembali terbentuk. Pembentukan membran plasma untuk memisahkan sel anakan, lalu terbentuklah 2 sel anakan yang haploid. Itu pada fase yang pertama. Intinya apa sih Bu tadi yang disebutkan dari gambar itu apa Bu? Jadi intinya pada pembelahan sel meiosis yang pertama dia akan menghasilkan anakan, yaitu adalah 2 anakan yang sifatnya adalah haploid, yaitu berbeda. Kalau tadi diploid pada mitosis itu kan sama dengan induknya. Nah, kalau ini tuh berbeda antara keduanya. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke, intinya adalah itu. Kalau profase, anafase, telofase,
Profase ya sebenarnya intinya hampir sama seperti mitosis yang tadi. Oke, sekarang kita lihat yang gambar pada meiosis yang kedua. Nah, ini gambarnya. Coba kalian perhatikan. Nah, di situ pada meiosis yang kedua sama seperti halnya meiosis pertama, di situ ada profase kedua. Profase 2 ini sama halnya seperti profase 1, membran inti akan kembali melebur dan sentriolnya berpisah menuju kutub yang berlawanan. Sama seperti profase yang pertama tadi ya. Lalu metafase yang kedua, kromosom itu bergerak ke bidang pembelahan dan sejajar di bidang ekuator dan diikuti dengan pemisahan kromatid. Lalu ke anafase yang kedua, kromatidnya bergerak meninggalkan bidang pembelahan menuju ke kutub yang berdekatan sambil tetap bergantung pada serat gelendon melalui sentromernya masing-masing. Baru deh kita masuk ke telofase. Setelah semuanya kromatidnya itu berkumpul di kedua kutub sel, lalu terbentuk membran nukleus kembali. Di sekelilingnya itu diikuti dengan pembelahan setiap sel sehingga terjadilah 4 sel haploid baru. Jadi kalau tadi pada meiosis yang pertama itu hasilnya adalah sel anakan berupa 2 sel secara haploid, kalau di meiosis kedua dari 2 dibelah lagi menjadi 4. Makanya hasil dari meiosis itu hasilnya adalah 4 sel anakan yang bersifat haploid. Berbeda dengan mitosis yang hanya menghasilkan 2 anakan secara diploid. Sampai sini paham? Oke. Nah, untuk soal yang kedua, coba kalian gambarkan tadi perbedaan dari gambar yang mitosis dan juga gambar dari pembelahan sel secara meiosis. Jadi ada 2 soal untuk pertemuan kita hari ini, dan minggu depan kita akan belajar tentang organ-organ reproduksi dari yang wanita dan juga pria. Sebenarnya apa saja sih alat kelamin atau mungkin organ-organnya? Nah, nanti kita bahas minggu depan. Oke, mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan, bisa lewat kolom komentar channel YouTube Bu Novi ini atau bisa langsung japri saja. Selamat belajar untuk anak-anak, dan dari perkenalan dan pembelahan sel pada sistem reproduksi kali ini semoga kalian lebih paham lagi dan bisa mengikuti pelajaran selanjutnya dengan lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, fighting!